bakal dikupas tuntas habis bareng saya dan juga siapa nih pengen tahu, yuk kita kan. Nah, pengen kenalan dong Pak, pemirsa Bunga Supi, siapa sih ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya nama Budi Kurnia, kebetulan sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Oke, nah nih udah ketemu langsung dengan Bapak Sekretaris Dinasnya. Nah, pengen tahu juga mengenai ruang lingkup pariwisata Ciamis ini seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya kan pariwisata Ciamis ini sekarang menjadi tantangan baru, khususnya bagi kami yang menjadi pegawai dinas pariwisatanya di era-era sekarang. Karena bicara pariwisata dulu itu memang Ciamis pernah sangat besar dengan Pangandarannya. Ya, tapi betul. karena memang Pangandaran berpisah, tahun ya? 2012 itu menjadi kabupaten DOB, akhirnya memang Pangandaran menjadi kabupaten tersendiri, dan dengan otomatis seluruh potensi wisata yang dulu sangat terkenal itu menjadi milik Kabupaten Pangandaran. Nah, terus apa sih kan? Ya. Hari ini di Ciamis masih ada wisatanya kan? Ya, iya betul banget. Jadi wisata ini sesuatu yang sangat fleksibel. Orang jangankan punya kawasan, punya daerah yang seluas Kabupaten Ciamis, orang punya tempat hanya ukuran 10 kali 20 meter itu juga bisa menjadi wisata ketika kita bisa mengelolanya. Begitu pula yang terjadi di Ciamis. Jadi yang sampai hari ini masih sangat ada dan kemudian tidak akan tergerus dengan potensi wisata lain. Di Ciamis kita memiliki wisata budaya, wisata sejarah yang sangat genuine dibanding dengan kabupaten yang lain. Oke, nah keunggulannya seperti apa sih Pak? Ya, jadi di dunia pariwisata itu dikenal ada 3 aspek, ada branding, ada advertising, dan ada selling. Nah, brandingnya Kabupaten Ciamis ini sekarang tema besarnya adalah pesona Galuh Nagari. Subtemanya ada Galuh Heritage, subtemanya lagi ada Storyland of Galuh Kingdom. Nah, apa sih yang menarik dari wisata dengan tematik ini? Wisata tematik budaya dan sejarah itu adalah pariwisata yang sebetulnya tidak memerlukan banyak konstruksi material membangun secara fisik, karena lebih pada nilai seni, tradisi, dan budaya. Nah, ini yang event-event budaya di Ciamis itu dari Januari sampai Desember hampir seluruh bulan-bulan itu selalu ada event budaya. Nah, dari sinilah salah satu potensi besar Ciamis dikunjungi oleh wisatawan. Oke, wah, berarti ini sangat otentik sekali ya di Ciamis ini ya, dengan budayanya itu mengenai historical dan kebudayaannya, wah kayak sekali ya. Ya. Dan itu, ini yang menjadi poin utamanya kan. Betul. Oke, nah selain itu juga di Ciamis memiliki TIC, ya Pak ya? Apa sih itu? Ini TIC ini itu di aspek selling nanti. Jadi di selling itu kita memang harus punya piranti, harus ada institusi, ada kemudian juga sistem. Nah, TIC ini menjadi salah satu keharusan dalam sebuah industri pariwisata untuk ada. Apa itu TIC? TIC itu adalah Tourist Information Center. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan orang ingin tahu wisata Ciamis, maka tempatnya adalah di gedung ini. Di gedung TIC ini, yang hari ini gedung TIC ini memang kelihatan sepi, dan kemudian juga sebagaimana kita tahu, ini tempat kita diambil gambar pun adalah ini kebetulan pemirsa di bis wisata Gatrik. Oke, ini yang hari ini baru banget ya Pak ya? Gara-gara COVID ini ya? Jadi stuck ya, tidak beroperasi. Oke, nah ini coba pemirsa bisa dilihat, ini adalah salah satu bis pariwisata Kota Ciamis yang baru banget ini rilis ya, baru launching banget. Tapi dikarenakan ada wabah non alam ya, belum sempat dioperasikan. Sudah beroperasi dan sudah sangat animonya masyarakat sudah hampir dari semua kecamatan ingin mencoba ini. Begitu kita sedang ramai-ramainya, animonya besar, terus kemudian ada COVID, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah mengimbau agar seluruh kegiatan wisata di-off. Makanya yang pertama kali terdampak dengan adanya COVID itu adalah sektor wisata. Karena sektor wisata adalah sektor yang paling pertama kali menurut
terhadap himbauan pemerintah. Jadi pada saat himbauan pertama di awal Maret itu disampaikan, Ya. seluruh sektor wisata se-Indonesia itu berhenti, termasuk bis wisata ini. Wah, termasuk ini apa ya? Keren banget nih. Ini tuh apa sih? Baru banget di Ciamis. Keburu udah COVID ya, Pak ya? Ya. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol lagi mengenai dampak dan sebagainya dari corona. Kita lagi didiami ini ya, Pak ya? Nah, bagaimana sih Pak kapan launchingnya, rilisnya, dan bagaimana antusiasnya juga sih dari masyarakat? Ya, kita dulu itu kan ini bantuan dari Gubernur Jawa Barat. Ciamis dapat 2, ini yang biru dan yang Kuning yang di belakang ya? di belakang. Itu kalau tidak salah kita per 8 Februari kita launching. Ya. Kemudian masyarakat sangat antusias. Dari pagi kita mulai start jam 8 jam 9 sampai jam 9 malam. Itu seluruh trip jam per jamnya penuh oleh masyarakat. Ini berputar di sekitaran kota Ciamis, ada ke tempat-tempat heritage yang memang itu menjadi salah satu bagian dari kesejarahan Ciamis. Nah, begitu ada himbauan untuk berhenti, maka kita pun ikut berhenti. Tapi bis ini alhamdulillah masih bisa manfaat. Jadi pada saat bis ini berhenti untuk kegiatan wisata kotanya, maka kita juga berkontribusi untuk sosialisasi COVID. Maka nanti bisa dilihat ini hampir seluruh kiri kanan bis ini di branding dengan sosialisasi himbauan untuk Social distancing ya? ya social distancing, diam di rumah dan lain sebagainya. Oke. Dan ini hampir ke seluruh kecamatan. Bis ini akhirnya yang tadinya hanya untuk di kota itu kita kita suruh misi kemanusiaan ikut sosialisasi diam di rumah, social distancing, dan ini makin dikenal. Oh, ya? Karena yang tadinya hanya berputar-putar di kota dengan misi tadi sosialisasi corona, Ya. ini masyarakat di pedesaan malah jadi secara langsung bisa melihat bis ini. Mudah-mudahan nanti pasca recovery kita Dari berharap COVID ya. secepatnya berlalu. Amin. Ini hidup lagi industri pariwisata Ciamis. Iya, yang paling utama kayaknya pariwisata Ciamis harus paling utama dihidupkan ya Pak ya. Tuh, ya. Oke, nah pasca dari nanti ya Pak ya, ini rencananya nih pasca dari COVID-19 ini apa sih dari pariwisata Pak? Ya, pertama sebelum ke sana, saya juga ingin sampaikan bahwa yang paling terdampak pertama itu di Indonesia itu Ya. sektor pariwisata. Padahal kan sebetulnya sebelum ada COVID, sektor pariwisata ini adalah sektor penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah minyak sawit. Ya. Jadi minyak sawit yang pertama, kedua adalah sektor pariwisata. Artinya sektor ini betul-betul lagi tumbuh, lagi hidup di Indonesia, dan salah satu fakta tumbuh pesatnya sektor ini adalah penghasil devisa terbesar kedua negara. Begitu ada COVID, sektor yang pertama kali berhenti beroperasi adalah Pariwisata. Nah, tapi nanti pun kita juga punya prediksi, punya perkiraan pada saat COVID sudah berlalu, maka sektor yang paling pertama kali tumbuh dan cepat pertumbuhannya, tumbuh kembalinya adalah sektor wisata. Karena kalau bahasa guyon saya itu habis panik terbitlah piknik gitu. Wah, itu kayaknya sebuah yang baru ya. Jadi karena memang nanti itu begitu kita menghadapi new normal ya, Ya. Istilah yang banyak sekali disampaikan. Kebayang kan orang di rumah ini sudah berbulan-bulan dia Bete banget ya, Pak. Udah terus jenuh. terus kemudian nggak bisa kemana-mana. Maka yang pertama kali ingin dilakukan oleh orang-orang yang sekarang stay at home, Iya. itu adalah mencari sebuah relaksasi, dan relaksasi itu adalah pasti industri pariwisata. Maka kami dari Dinas Pariwisata hari ini terus-terusan siang malam sedang membuat berbagai macam konten agar pertama khusus bagi para pelaku industri pariwisata sabar gitu, terus kemudian juga jangan sampai putus harapan, karena nanti begitu musibah ini berlalu, maka yang akan, kalau hari ini terdampak negatif, Ya. nanti yang terdampak positif itu adalah pariwisata gitu. Dari orang karena sudah sangat bosan di rumah. Iya ya. Wah. Dan dari pihak pariwisatanya sendiri apa ya? Pengen tahu dan rencana ke depannya nih pasca COVID-19 ini apa sih?
Ya, itu dimulai bukan hanya nanti. Jadi kita sekarang Dari sudah mempersiapkan ada 6 event virtual. Wow. Dan juga nanti pada saat misalkan sudah berlalu, bisa saja event virtual ini dirubah menjadi event biasa lagi. Jadi dari event virtual dan atraksi virtual ini intinya itu tadi, bahwa jangan sampai secara opini pariwisata di Ciamis dianggap tidak ada. Ya. Maka kita akan coba terus membuat sebuah activity di tengah COVID ini. Tetap kita ada geliat, tapi polanya, formatnya disesuaikan dengan protokoler COVID. Dengan virtual ini ya. Makanya kita kemas dengan atraksi virtual dan event virtual. Itu sasaran pertama adalah melibatkan seluruh para pelaku industri pariwisata. Yang kedua masyarakat umum. Oke, event virtual ini tuh seperti apa sih Pak? Itu kita ada dari 6 event virtual itu ada 6 judul. Ya. Kita ada pertama ada lensa wisata. Kemudian juga ada Ciamis Food Creative. Ciamis Food Creative ini gampangnya itu lomba masak lah gitu. Tapi lomba masaknya nggak mungkin berkerumun di rumah. Mereka harus bikin di video kemudian dikirimkan ke kita, nanti ada hadiahnya. Berikutnya juga ada panggung musik dari rumah. Itu semacam lomba nyanyi lah. Tapi lagi-lagi dari rumah, dan nanti ininya pusatnya di sini dikirimkan. Berikutnya juga kita ada pesona religi Panjalu, karena memang ikon Ciamis itu salah satunya adalah Panjalu. Berikutnya juga ada, kita ingin tahu bagaimana sih ekspektasi masyarakat Ciamis terhadap pariwisata di tengah COVID. Kita kemas dengan event How Will You Travel Tomorrow, challenge itu sifatnya. Jadi karena kan di beberapa medsos sedang musim challenge ya, kita juga Dinas Pariwisata bikin acara challenge tadi, tapi challenge-nya lebih pada tadi, bagaimana sih ekspektasi warga Ciamis di tengah COVID, wisata seperti apa yang dikendaki. Mudah-mudahan ini semua itu bisa menjadi obat kerinduan masyarakat wisata terhadap wisata yang memang hari ini harus off gitu. Itu sudah berjalan dari kapan Pak? Nanti kita mulai tanggal 20. Oh, jadi belum? 20 bulan ini itu kita awali dengan Gema Zikir, karena memang di bulan Ramadan sama itu juga divirtualkan. Kita melibatkan ada pesantren Sirna Rasa, kemudian juga pesantren Al-Quran Kang Aji, dan juga beberapa ulama yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di samping ini juga sebagai event virtual untuk menggairahkan wisata di tengah COVID, ini juga sebagai bentuk ikhtiar kita agar COVID secepatnya bisa berlalu dari Ciamis khususnya. Iya, amin. Nah Pak, kan di tanggal 20 Mei nanti kan akan ada yang namanya event virtual ini. Nah bagaimana, ini kan khusus nggak untuk kota Ciamis saja kan, masyarakat luar pun bisa mengikutinya? Bisa, nanti kan kita ada channel sendiri yang nanti akan kita publikasi. Acara ini bisa dipantang di jalur Dan untuk para pesertanya yang ingin ikut serta dan ikut berpartisipasi bisa akses di mana sih Pak? Nah justru kita ini jujur ini spontanan, ini ingin juga keterlibatan Bunga Sopi, Bunga Sufi ya, untuk ikut juga menjadi jejaring yang bisa menyebarluaskan acara ini. Iya. Oke. Nah, jadinya di pariwisata Ciamis juga nggak bakal jadi bete dan jenuh juga nih buat masyarakat di luar sana yang di rumahnya ngapain ya, bingung daripada tidur makan ya Pak ya, apalagi lagi puasa seperti ini. Nah, lebih baik ikutan challenge dan juga beberapa event virtual yang diadakan dari Dinas Pariwisata. Oke, terakhir nih Pak, apa sih pesan-pesan Bapak untuk masyarakat di luar sana? Pertama, tetap tenang, tetap yakin bahwa pasti di tengah kendala kesulitan akan secepatnya kita diberi kemudahan. Itu. Yang kedua, kita harus tetap punya keyakinan, karena justru keyakinan dan optimisme inilah yang nantinya akan menjadi jalan keluar kita untuk melalui ini semua. Tanpa itu kita akan menjadi masyarakat atau bangsa yang tidak bisa melewati musibah ini dengan baik gitu. Dan saya yakin masyarakat kita adalah masyarakat yang relatif religius, itu punya keyakinan, punya harapan, dan yang paling penting harus punya optimisme. Dan ketika itu terjadi, maka saya hakul yakin
Indonesia nanti justru nanti akan masuk pada new era baru di mana kita bisa jadi menjadi bangsa yang dikeluarkan oleh Badan Dunia dari label negara berkembang, memasuki era baru negara berpotensi maju dengan segala macam potensi sumber daya alam, mineral, energi dan lain sebagainya yang sangat komplit di kita. Apalagi bicara pariwisata, kita kemarin itu sudah masuk menjadi negara tujuan traveler terfavorit dunia nomor 1, mengalahkan negara-negara besar lain gitu. Kenapa? Itu tadi dengan eksotika alam yang sangat luas, gunung, laut semuanya ada. Yang kedua, kita ini adalah punya potensi budaya yang sangat beragam. Jadi kalau negara adidaya diukur dari kayaknya potensi budaya, maka sesungguhnya Indonesia, Nusantara adalah negara paling adidaya dalam aspek budaya. Wah, sudah disampaikan langsung nih dari Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata, sekalibat dan sekelumitnya mengenai pariwisata sangat detail sekali. Semoga bermanfaat buat masyarakat di luar sana dan juga tetap stay at home ya, jangan kemana-mana karena COVID-19 ini kita nggak tahu kapan akan berakhir ya Pak ya, gitu. Intinya Dan kita pesan harus saya terakhir, subscribe channel Bunga Sufi. Bunga Sufi. Oke, nah tidak terasa juga waktunya sudah berakhir. Saya Nana Salsabila bersama Bapak Budi Kurnia. Oke, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun.